Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya akan bercerita tentang kedatangan seorang tamu yang merupakan jiran tetangga saya di kediaman saya ini, saudara. Saudara, tamu saya ini merupakan seorang sahabat saya yang sejak lama. Kami bersahabat sejak masa-masa lajang dulu, saudara. Di mana saat ini teman pria saya tersebut memiliki seorang istri dan 6 orang anak. Sekitar pertengahan bulan Maret kemarin, setelah adanya pandemi corona di Kabupaten Deli Serdang, saudara, teman saya ini terpaksa harus menerima nasib beliau istilahnya dirumahkan atau tidak lagi bekerja. Selama ini beliau bekerja sebagai seorang sales di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produk makanan, saudara. Langsung saja saya ceritakan. Pagi itu terlihat sahabat saya itu datang ke rumah saya sembari membawa 3 bungkusan yang terbuat dari kain, saudara. Beliau mengucapkan salam dan saya menjawab. Saya persilahkan masuk. Kami duduk dan bercerita apa gerangan kedatangan sahabat saya itu, tanya saya kepadanya. Beliau mengatakan hari ini dia datang yang pertama sekali ingin bersilaturahmi di rumah saya, saudara. Tak lama kemudian beliau bercerita tentang sulitnya situasi perekonomian keluarga. Dia menceritakan bahwa setelah tidak lagi bekerja, saudara, dia terpaksa harus menjual kulkasnya yang memang satu-satunya. Semua dilakukan untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Di pertengahan bulan April kemarin, sepeda motor yang cuma satu-satunya juga terpaksa dia harus gadaikan, saudara. Saya lihat wajah murung jelas sekali terlihat di matanya, saudara. Kemudian, saudara, tak lama kemudian dia bercerita bahwa kedatangan hari ini ke rumah saya hendak meminta tolong kepada saya, sembari membuka 3 bungkusan dari kain tadi di hadapan saya. Setelah dibuka, saya melihat bungkusan itu yang pertama berupa rice cooker atau tempat memasak nasi. Bungkusan kedua berisi piring-piring batu lengkap dengan sendok dan garpu. Kemudian di bungkusan yang ketiga saya melihat ada gelas-gelas antik dan beberapa hiasan-hiasan lemari. Lantas saya bertanya, untuk apa semua barang-barang ini kamu bawa ke rumah saya? Tanya saya sedikit keheranan, saudara. Beliau sedikit menundukkan kepala. Kemudian dia menatap lekat-lekat wajah saya. Dia berkata, hari ini saya betul-betul butuh pertolongan sebagai seorang sahabat. Bukanya lagi. Ini adalah barang-barang kepunyaan saya yang maksudnya saya akan jual kepada kamu. Ucapnya lirih, saudara. Saya membutuhkan uang sekitar 500.000, saudara. Maksudnya dia berkata saya membutuhkan uang 500.000.
untuk biaya makan dan kehidupan beberapa hari ke depan. Dia melanjutkan dan berkata, hari ini pun kami sedang berpuasa, tapi tadi malam kami tidak makan sahur karena tidak ada lagi sesuatu untuk dimakan. Ucapnya sambil tertunduk lesu. Maksudmu, kamu akan menjual semua ini kepada saya seharga 500.000 rupiah? Tanya saya kepadanya. Kembali tamu saya ini menunduk, kemudian mengangkat kepala dan berkata, tolonglah, saya sangat membutuhkan uang itu untuk biaya makan. Saya tatap matanya, nampak mata itu berkaca-kaca. Saya menarik napas, kemudian saya bilang, tunggulah sebentar di sini. Lantas saya berjalan menuju ke ruangan dapur, menjumpai istri saya di dapur. Saya ceritakan perihal kedatangan tetangga saya ini, sahabat saya yang sedang mengeluh tentang kebutuhan biaya untuk makan. Istri saya menanggapi hal itu tanpa banyak bicara. Lantas beliau mengambil sekarung beras kepunyaan kami. Dia langsung membuka karung beras 10 kilo itu dan membagi menjadi 2 bagian. Lantas istri saya menyerahkan 1 bagian beras tadi kepada saya sambil berkata, ini serahkan, bagikan kepada beliau, ujar istri saya lirih. Kemudian saya membuka dompet saya. Di dompet itu hanya tersisa 5 lembar uang 100-an. Saya berinisiatif mengambil 3 lembar uang ratusan itu dan melipatnya, kemudian memindahkan ke kantong depan saya. Lantas saya kembali ke ruangan tamu dan berkata kepada teman saya itu, beginilah buka saya. Mengenai barang-barang yang akan kamu jual kepada saya ini, tidak usahlah dijual, ujar saya. Mungkin kamu lebih membutuhkan nanti. Saya menyerahkan beras yang ada di tangan saya kepadanya sambil bilang, ini boleh kamu bawa pulang dan serahkanlah ini kepada orang di rumah supaya bisa dimasak. Lantas saya mengambil uang 300.000 tadi dan meletakkan di saku bajunya. Beliau sedikit terkejut, kemudian berkata, bukan ini mau saya. Bukan ini mau saya, ulangnya lagi. Kemudian dia melanjutkan, saya kemari hendak menjual ini, bukan meminta secara cuma-cuma. Lantas saya pegang kedua tangannya, kemudian saya bilang, sebagai rekan, sahabat dan juga jiran tetangga, tidak ada istilah utang, apalagi di saat seperti ini. Saya betul-betul ikhlas memberikannya, saudara, ucap saya lirih. Dia kembali tertunduk, saudara. Raut kesedihan tak bisa lagi ditutupinya. Ketika dia mengangkat kembali wajahnya, saya melihat ada setetes air mata mengalir di antara pipinya, saudara. Kami sama-sama terdiam dan bertatapan. Kemudian saya jelaskan
bahwa kemarin saya baru menerima bantuan dari sahabat saya berupa beras 10 kg. Tak lama berselang, istri saya yang berada di dapur juga hadir, ikut nimbrung dalam pembicaraan kami, sembari berkata, "Ini juga ada 10 butir telur yang bisa Bapak bawa. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu keluarga Bapak di rumah," ujar istri saya sembari meletakkan 10 butir telur di atas meja, kemudian berlalu. Tetangga saya itu kembali terdiam, saudara. Kemudian dia berkata, "Baiklah, saya berjanji kepadamu, nanti apabila keadaan sudah normal seperti semula, saya akan mengganti semua pemberian ini." Saya akan mendekapnya, saudara, dan saya bisikkan ke telinganya, "Maaf, saya tidak ada niat dan saya tidak berharap ini semua akan kamu bayar kembali," ucap saya lirih. Dia kembali menatap saya, saudara. Raut kesedihan itu masih teringat sampai sekarang. Sedang bersusah hati. Kemudian dia berkata, "Baiklah, saya terima pemberian kamu ini. Mudah-mudahan kalian sekeluarga sehat walafiat dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujarnya kembali lirih. Kemudian dia menyambung, "Insya Allah usai lebaran ini saya sudah bekerja, tapi saya tidak bekerja di perusahaan saya yang lama. Saya bekerja sebagai kuli bangunan di kota Lubuk Pakam," ujarnya. Saya kembali memegang pundaknya, saudara. Saya berkata, "Semoga kamu tabah menghadapi ini semua, dan yakinlah bahwa Allah akan selalu lihat ibu dan kamu tidak sendiri menghadapi hal ini. Banyak masyarakat, banyak tetangga-tetangga kita yang mengalami hal serupa ini. Kami kembali kembali dia mengucapkan terima kasih dan mohon diri sembari mengucap salam." Saudara, cerita ini merupakan motivasi bagi kita semua. Inilah saatnya kita bergerak. Inilah saatnya kita melihat lebih dekat. Inilah saatnya kita mendatangi, menengok tetangga-tetangga kita, saudara. Orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita. Sejak adanya pandemi corona ini, bagaimana situasi keadaan rumah tangga, terutama untuk kebutuhan dasar berupa makan, saudara-saudara. Mari saya mengajak kita semua, marilah kita melihat, kita menengok lebih dekat orang-orang di sekitar kita. Mungkin di antara kita ada berlebih rezeki diberi Allah SWT, sehingga saatnya meringankan beban air matanya. Demikianlah cerita saya hari ini, saudara. Mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah di balik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.